Desain adalah seni terapan, arsitektur, dan berbagai pencapaian kreatif lainnya. Membandingkan desain suatu produk bisa membuat kita mengapresiasi sang desainer motor agar kita paham betapa mereka berusaha demi memenuhi kebutuhan atau keinginan pasar. Dengan membandingkan desain suatu produk, juga kita bisa membuat kita paham betapa harusnya kita bersyukur dengan apa yang kita punya saat ini. Oke, untuk video kedua ini saya akan membandingkan desain dari motor Honda. Ada yang tahu Honda apa? Ya, kita akan ngebahas soal Honda Scoopy. Siapa sih yang nggak tahu dari motor Honda Scoopy ini? Ada yang nyebut ini motor Dajjal lah, ada yang ngomong ini motor Minion, apapun itu sebutan kalian. Yang jelas ini motor telur. Dari dulu sampai sekarang motor ini bentuk seperti telur, terutama untuk bagian depannya. Tapi kita akan membandingkan desain si motor telur ini dari motor yang pertama, yaitu Honda Scoopy karburator tahun 2010 hingga Scoopy tahun 2021. Apa saja perubahannya dan apa saja yang menarik dari desain Scoopy ini dan seperti manakah yang memiliki desain terbaik yang kita bahas di video ini. Oke, yang pertama kita ada Honda Scoopy karburator atau Scoopy generasi pertama. Motor ini memiliki desain yang cukup futuristik. Di awal kehadirannya, Honda Scoopy ini memiliki bentuk yang menurut saya itu cukup unik namun sulit diterima oleh masyarakat karena memang memiliki desain yang aneh, out of the box, kata kasarnya seperti itu. Nah, Honda Scoopy ini juga memiliki beberapa kelebihan. Di antaranya adalah mesinnya karburator yang waktu itu memang masih diterima di masyarakat, tidak seperti sekarang yang kurang diterima di masyarakat. Udah gitu juga dia memiliki warna-warna yang cukup eye-catching dibandingkan dengan varian-varian motor lainnya. Honda Scoopy ini memiliki beberapa kelebihan lain, di antaranya adalah build quality-nya yang sangat bagus. Jadi kita kasih 1 poin kepada Honda Scoopy karburator karena dia memiliki build quality yang jauh lebih bagus dibandingkan dengan Scoopy yang sekarang. Oke, kita lanjut ke Honda Scoopy yang kedua. Nah, di tahun 2013 Honda menghadirkan sebuah Scoopy baru, yaitu Honda Scoopy FI. Ada beberapa perubahan yang menarik dari Honda Scoopy ini. Di antaranya adalah dia memiliki lampu sens yang terpisah, berbeda dengan Honda Scoopy yang sebelumnya. Dia memiliki lampu reflektor, bahkan pertama di Indonesia motor murah yang menggunakan lampu reflektor, yaitu Honda Scoopy ini. Terus ada panel pintar atau kunci yang membuka jok di depan. Begitu juga dia memiliki sebuah speedometer yang baru dibandingkan dengan versi yang sebelumnya. Namun meskipun begitu, desainnya tidak jauh berbeda dengan desain Scoopy awal, terutama pada bagian lampu belakangnya yang mirip-mirip, namun sekarang sedikit lebih kecil dan sedikit lebih lonjong dibandingkan yang sebelumnya. Honda Scoopy ini juga merupakan salah satu Scoopy yang paling cantik atau paling ganteng ya. Bahkan sampai hari ini saya menyukai desain Scoopy ini karena dia memiliki desain atau aroma desain yang menurut saya itu tidak terganti atau tidak termakan zaman. Dia memiliki lampu DRL di samping kanan kiri yang membuat motor ini menjadi semakin unik. Dan bahkan ada beberapa hal yang menjadi nilai positif dari Honda Scoopy ini, yaitu dia motor ungender alias bisa digunakan oleh semua orang. Nah, lanjut di 2017 kita ada Honda Scoopy terbaru, yaitu adalah Honda Scoopy FI yang memiliki ring 13. Wait, kenapa kita nggak ngebahas Honda Scoopy yang generasi ketiga? No, kita nggak akan ngebahas soal generasi itu karena kita ngomongin soal desain. Jadi Honda Scoopy versi itu memiliki desain yang sama dengan 2013. Jadi kita skip dan nggak akan kita bahas. Kita bahas Honda Scoopy terbaru, yaitu Honda Scoopy Donut. Nah, Honda Scoopy ini memiliki desain yang cukup unik. Kenapa saya bilang unik? Soalnya Honda Scoopy ini dia memiliki desain yang berbeda dengan Scoopy yang sebelumnya. Tapi uniknya Honda Scoopy ini dapat diterima oleh masyarakat luas, bahkan oleh masyarakat Indonesia. Hampir semuanya bilang Scoopy ini memiliki desain yang ganteng. Meskipun jujur saya pribadi saya kurang suka sama lampu sensnya yang menjadi menempel antara lampu sen dengan lampu utama, dan juga lampu belakangnya yang menurut saya itu terlalu disatukan. Jadi ini Honda banget gitu, nggak Vespa banget gitu. Jadi Honda Scoopy ini merupakan salah satu Honda Scoopy yang tidak saya sukai, apalagi dari segi desain, terutama dari desain lampunya. Namun ada beberapa bagian yang saya sukai dari Honda Scoopy ini, terutama dari bagian velg dan juga dari lampu
Angel Eye. Mungkin saya bilangnya Angel Eye, atau orang bilang itu lampu ring yang menjadi ciri khas utama dari Honda Scoopy ini. Dan bahkan Honda Scoopy ini menjadi satu-satunya Honda Scoopy yang memiliki ring yang amat sangat jelas atau kontras, tapi tidak dimiliki oleh Honda Scoopy generasi sebelumnya dan sesudahnya. Saya salah ngomong ya. Betul, sesudahnya ada, cuman dia memiliki lampu yang jauh lebih besar dibandingkan dengan Honda Scoopy versi ini. Jadi kalau misalkan kita ngebahas soal desain lampu, jujur Honda Scoopy ini paling cantik. Tapi Honda Scoopy 2020 jauh lebih elegan. Dan kita bahas yang 2020. Ini Honda Scoopy Touring terbaru. Ya, you know lah. Yang paling baru pasti paling cakep. Kata orang begitu. Tapi menurut saya tidak demikian. Honda Scoopy ini memang cakep, paling cakep. Oke lah. Tapi ada beberapa bagian yang gak saya suka dibandingkan dengan Honda Scoopy yang sebelumnya. Salah satunya adalah yang seperti tadi yang saya bahas, dari segi lampu utamanya, dimana ringnya itu dibuat menjadi lebih besar sehingga dia tidak terlihat seperti ada ring yang menempel di lampu utama. Tapi padahal ada, hanya aja dia sedikit lebih besar. Bagian yang paling suka dari desain Scoopy ini adalah dari rektor lampu sense-nya yang dipisah dan juga membentuk seperti bulan sabit. Apalagi bokongnya belakang, jauh lebih elegan dan jauh lebih bagus. Memang kita gak bisa memungkiri desain suatu motor itu harus ada perbaikan dari yang sebelumnya ke yang sesudahnya. Kalau misalkan fitur itu juga wajib ditambahkan, tapi kita tidak membahas fitur, kita hanya membahas sebuah desain dari motor Scoopy ini. Nah, dari semua varian Scoopy ini, mana menurut kalian yang paling baik? Nah, kalau misalkan kalian bertanya pada saya, menurut saya pribadi, desain Scoopy terbaik jatuh ke Honda Scoopy tahun 2020 atau 2021. Kenapa? Karena memang dia memiliki desain Honda Scoopy yang baru, desainnya fresh, speedometernya cukup unik, bahkan menurut saya speedometernya itu cakep ya dibanding yang sebelumnya. Speedometer digital, jadi digital dan juga jarum. Kenapa sih kok Scoopy masih pakai jarum sedangkan pabrikan lain sudah menggunakan full digital? Ini motor retro modern, jadi dengan penggunaan jarum atau speedometer jarum itu jauh lebih kena temanya dibandingkan dengan full digital. Nah, untuk desain Scoopy terbaik kedua menurut saya adalah Honda Scoopy tahun 2013 sampai 2016. Kenapa? Karena seperti yang tadi saya bilang, desain Scoopy ini tidak tergerus zaman. Karena sampai tahun ini pun saya masih menyukai desain Scoopy ini, terutama untuk varian warnanya dan juga untuk desainnya. Desainnya menurut saya itu tidak termakan zaman. Soalnya meskipun sudah beberapa tahun berlalu, Scoopy ini menjadi Scoopy yang cantik, tetap bagus. Meskipun berarti saya harus membandingkan dari Scoopy generasi ini dengan generasi yang ketiga atau keempat, tapi mau bagaimanapun saya kurang suka atau kurang sreg dengan lampu sense-nya yang menempel dan lampu rem yang jauh lebih kecil. Jadi saya kasih Honda Scoopy ini atau varian FI injeksi pertama menjadi Scoopy dengan desain terbaik nomor 2 saat ini. Nah, untuk yang ketiga jelas kita kembali ke Honda Scoopy yang nomor 3. Meskipun dia sedikit lebih muda dibandingkan Scoopy FI pertama, tapi dia menjadi Honda Scoopy yang menurut saya itu kurang menarik, terutama dari segi desain. Ada beberapa hal yang menonjol yang membuat saya kurang suka dengan Scoopy ini, terutama dari bagian panel speedometer yang memang sih dia sama, sudah memiliki speedometer digital, dan itu juga dia masih menggunakan jarum, cuman kok dipisah gitu. Jadi kesannya tuh kayak kok gini gitu. Tapi meskipun begitu, ya ini desain dari Honda seperti ini, ya kita nikmatin saja. Meskipun ada beberapa varian warna yang saya suka dari Honda Scoopy ini, tapi dengan berat hati saya masukkan Honda Scoopy ini menjadi desain Scoopy terbaik nomor 3 versi saya. Terserah kalau versi Anda seperti apa. Desain itu masalah selera, cuman menurut saya desain Scoopy ini kurang menarik perhatian saya.
Dan yang terakhir ya kita jatuhkan ke Honda Scoopy yang pertama. Ya, meskipun dia yang pertama, namun ada beberapa hal positif dari Honda Scoopy ini. Di antaranya adalah seperti yang tadi saya bilang, build quality-nya yang amat sangat bagus dibandingkan dengan Honda Scoopy yang sesudah-sudahnya. Ya, kita tahu lah, Honda Beat pertama, Honda Beat karburator itu memiliki desain yang menurut saya biasa aja, tapi build quality-nya itu bagus dibandingkan dengan Honda Beat injeksi. Bahkan Honda Beat yang sekarang jauh lebih bagus Honda Beat karburator. Begitu juga dengan Scoopy. Honda Scoopy ini memiliki build quality yang jauh lebih bagus dibandingkan dengan Scoopy yang sekarang. Bahkan dibandingkan dengan build quality Honda Scoopy 2021 ini jauh lebih baik, terutama untuk bagian plastik yang nggak diwarna atau nggak dicat. Oke, meskipun soal bentuk, soal desain Honda Scoopy ini ya namanya juga Honda Scoopy pertama, namun kita nggak bisa memungkiri bahwa Honda Scoopy ini menurut saya menjadi salah satu Honda Scoopy terbaik jika kita bandingkan soal build quality, bukan soal desain. Oke, dari semua Scoopy yang setelah ada di Indonesia ini, menurut kalian paling lebih baik? Tulis di kolom komentar. Dan ada satu hal yang ingin saya sampaikan kepada Anda semua. Meskipun kita memiliki Honda atau memiliki motor yang sudah terpapas tahun, harusnya kita bersyukur dengan apa yang kita punya. Honda Scoopy pertama, dia memiliki kelebihan. Di antaranya adalah dari build quality-nya. Honda Scoopy kedua, dia memiliki kelebihan. Salah satunya adalah desainnya yang tidak termakan zaman. Honda Scoopy generasi keempat, dia memiliki kelebihan. Salah satunya adalah lampu yang memiliki angel chong, atau bahasa ilmiahnya itu lampu angel eye gitu, atau apa ya istilahnya ya, lampu DRL gitu. Nah, sedangkan untuk Scoopy tahun 2021 ya Anda harus patut syukuri banget karena ini adalah varian Scoopy terbaru dari Honda. Nah, namun meski begitu, setiap motor memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Ya, tergantung dari kita. Kita syukuri apa yang kita punya atau kita ganti ke yang lebih baru. Itu terserah dari Anda. Saya admin pamit dan terima kasih sudah mendengarkan. Silahkan tulis di kolom komentar kalau misalkan ada pendapat yang tidak Anda suka. Terima kasih sebelumnya.